Tujuan dari perjalanan kekristenan kita bukan supaya kita menjadi sekedar orang yang lebih rajin secara agamawi. Tujuan perjalanan kekristenan kita bukan supaya kita semakin diberkati oleh Tuhan. Tapi tujuan dari perjalanan kekristenan kita adalah menjadi semakin serupa seperti Kristus. So good. God is so good. And all the time, God is good. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Pada kesempatan yang spesial ini, ada our beloved brother and sister yang ingin bercerita, ingin testify kebaikan Tuhan yang mereka alami melalui gereja ini, di mana Tuhan memberikan mereka keluarga rohani. Pada kesempatan yang luar biasa ini ada our beloved brother Aldi and our beloved sister Devon. Silakan boleh naik ke stage. Kita berikan support dan apresiasi. Shalom. Selamat siang buat Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama mungkin saya mau ucapin happy anniversary buat GKS Balikpapan. Biarlah gereja kami ini terus bersinar di kota Balikpapan. Tepuk tangan dulu. Ya, khususnya para pastor, para lead yang berbahagia di pagi hari ini. Sebelum saya membaca testimoni saya ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Alfi Aldi Bainars. Saya mempunyai 4 putri yang cantik-cantik dan istri yang terinspirasi karena lewat dia saya boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan dia sudah tenang di sisi Bapaknya. Sebelum saya memahami makna tertanam di dalam gereja, kami sekeluarga tinggal di Gresik. Pada saat itu saya bekerja di salah satu mall di Gresik. Maka setiap hari Minggu kita ke gereja.
Gerejanya itu pindah-pindah, kadang-kadang ke Gresik, kadang ke Surabaya, kadang bisa ke Sidoarjo, kadang bisa ke Malang. Karena apa? Tujuannya habis gereja, makan, rekreasi, setelah itu capek pulang tidur. Sampai singkat cerita, di akhir tahun 2020, saya mendapatkan penawaran dari ada 4 mall yang cukup jauh-jauh. Nah pada saat itu istri saya pun, yuk kita berdoa yuk. Siapa tahu dengan momentum ini Tuhan memberikan petunjuk di mana kita boleh bertumbuh dan anak-anak bisa lebih fokus kita ajarkan untuk mengenal Tuhan. Saya nggak lupa karena momen itu tanggal 20 Desember tahun 2023. Pimpinan langsung saya mengatakan, selamat datang dan selamat bergabung dengan kita. Nah di saat itu doa istri saya terjawab. Kami pindah ke Balikpapan dan mulai bergabung dengan GKS. Di sana saya ingat banget gitu, Bro Halim, Cimega mana Cimega? Bro Halim dan Cimega, saya juga mau menginformasikan ada buku yang ditulis mulai dari tanggal 26 Januari 2025. Nama Bro Halim, Cimega, Pastor Boy, Pastor Nancy, Pastor Thomas, Pastor Eka, pada saat dia mengikuti semua kegiatan-kegiatan itu ditulis satu persatu. Karena kabar yang mengejutkan kami pada tanggal 26 November istri saya divonis mengidap kanker. Awalnya kami gak mau memberikan informasi ini kepada siapapun itu. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang menguatkan kami untuk kami boleh menginformasikan itu, yaitu teman-teman kami di home. Setiap pertemuan pada saat itu masih hari Kamis ya, kami selalu didoakan, dikuatkan ya. Dengan langkah seperti itu menguatkan kehidupan rohani kami. Sehingga kami tidak merasa sendiri. Dan Bapak Ibu tahu, di dalam home semua yang tidak terlihat, semua yang kita simpan itu bisa kita sharingkan. Dan akhirnya kita tahu mana yang terbaik, mana yang tidak boleh. Karena di situ kita belajar memahami bagaimana menerima kekurangan orang, menjaga satu sama lain, menguatkan satu sama lain. Dan saya semakin percaya pertumbuhan rohani tidak hanya melalui gereja, tapi komunitas yang baik, lingkungan yang baik akan membentuk kita. Sehingga saya sama istri pada saat itu sangat merindukan setiap home.
Singkat cerita, tanggal 26 April 2026 kemarin, istri saya dipanggil Tuhan. Disitulah saya tahu bahwa rencana Tuhan ternyata ending perjalanan hidup istri saya harus di kota ini. Dan Bapak Ibu tahu, pada hari itu, tepatnya jam 23.18, saya udah tidak tahu lagi harus berkata apa-apa karena separuh jiwa saya hilang dan blank semuanya. Saya telepon anak saya telepon orang tua saya, tidak ada yang angkat. Tiba-tiba saya menekan nomor itu adalah nomor Pastor Daniel. Kurang dari 30 menit beliau dan teman-teman home sudah ada di rumah sakit Siloam. Bisa dibayangin Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi itu jujur saya tidak bisa melakukan apa-apa, tapi semua dilakukan oleh teman-teman dari GKS. Makasih juga buat Om BB1. Message saya yang terakhir, marilah terus hidup dalam nilai-nilai yang menjadi budaya gereja kita. Loving God, loving people, and creating lifestyle. Mari kita terus membawa budaya dan terus menjaga yang telah Tuhan tanamkan dalam gereja ini. Sekali lagi, happy anniversary buat GKS Balikpapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you Pak Aldi. Thank you, we are so blessed. Thank you so much. Luar biasa. Saya bisa mewek terus di sini kok. Hari ini memang hari yang luar biasa. Kita semua mengalami Tuhan, amin. Yang kedua, saya invite our beloved sister Devon untuk menceritakan pengalamannya. Shalom Zion. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah bersama. Terima kasih Pastor Daniel, Pastor Boy, dan semua pastor dan pelayan builders pada ibadah hari ini untuk kesempatan yang diberikan kepada saya memberikan testimoni. Izin perkenalkan diri, saya Juliana Devona Girsang, biasa dipanggil Devon. Saya anak kedua dari 2 bersaudari. Saya punya 2 anak, yang pertama usia 6 tahun dan yang kedua 3 tahun. Dan saya sudah menikah. Di sana ada suami saya, Bapak Antonio Sarari. Hampir 7 tahun kita menikah dan tidak ada yang kebetulan besok juga adalah hari anniversary kami. Saya bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, khususnya di unit hemodialisis dan poliedukasi diabetes. Saya mau cerita sedikit tentang perjalanan iman saya sampai saya hadir di sini di tengah-tengah GKS Balikpapan. Sejak kecil sampai SMA saya tinggal di Pontianak dan ikut beribadah bersama orang tua di gereja lokal. Kemudian saya kuliah di Bandung di FK Maranatha. Di sana saya terlibat dalam persekutuan mahasiswa, sempat menjadi pengurus, ikut semua panitia, sempat dimuridkan dalam kelompok tumbuh bersama dan juga mencoba memuridkan adik tingkat saya walaupun kayaknya nggak berhasil. Namun tidak pernah tertanam dalam gereja lokal di Bandung. Tergantung teman mana yang ngajak gereja, ikut gereja sana, gereja sini gitu. Dan tergantung ada event apa. Setelah lulus kuliah, saya melanjutkan kerja di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Di sana begitu banyak tantangan yang saya rasakan dalam hidup pekerjaan. Tapi di mana seharusnya saya semakin melekat pada Tuhan, di situ saya lumayan undur diri dari Tuhan dan mulai jarang ke gereja, tidak punya komunitas
jodoh saya ini di Pontianak. Lalu setelah menikah muncul pertanyaan baru, kami mau bergereja di mana? Karena backgroundnya suami saya dari Katolik. Lalu kami ikut saran orang tua untuk gereja di gereja suku. Kemudian tidak lama pernikahan, kita tahu kita menjalani pandemi COVID-19 yang merubah seluruh tatanan kehidupan kita, termasuk kehidupan bergereja. Gereja menjadi online. Kadang ingat ibadah online, kadang gak mandi ibadah online, kadang gak ibadah sama sekali. Dan dalam masa-masa itu saya mengalami masa-masa yang benar-benar jungkir balik, melahirkan 2 anak di tengah-tengah pandemi tahun 2020 dan tahun 2022 dengan sangat minim support, karena orang tua saya saat itu masih di Pontianak. Semua itu membuat goncangan dalam hidup saya, membuat saya hilang arah dan tidak tahu apa yang harus diubah, diperbaiki atau ditingkatkan. Setelah pandemi berlalu, saya sempat eksplor beberapa gereja di Balikpapan. Saya menjadi jemaat ibu-ibu, ibadah pulang. Dan saya pikir itu cukup, yang penting cari Tuhan kan. Suatu hari saya beribadah di GKS Balikpapan bersama orang tua saya. Dan saat itu masih invisible, belum terjangkau. Cepet-cepet juga pergi, gak berani lihat sana sini, gak berani salaman, langsung kabur gitu. Tiba-tiba entah di kunjungan yang keberapa, tertangkap sama Ci Eka dan Ci Anda, diseret ke corner sofa. Takut sebenarnya, nah agresif kan dua-duanya, gitu. Lalu kenalan, dipaksa kasih nomor WA. Mau gak mau udah kasih aja biar cepet. Lalu mulai dihubungin sama Kak Yulan. Dan proses saya sampai akhirnya datang ke HOM itu tidak instan sebenarnya. Kemudian ada suatu momen di mana saya merasakan kekecewaan yang dalam. Sebelumnya Kak Yulan sudah sering interaksi sama saya di WA beberapa minggu, mungkin beberapa bulan. Namun saya nggak pernah ikut ajakannya, tapi kami tetap ada kontak. Dan saat itu saya merasakan butuh teman curhat yang at least dewasa lah, nggak ngomporin, nggak nambah beban, nggak judging juga. Lalu saya WA Kak Yulan dan bilang mau ketemu, mau sharing. Ternyata beliau langsung merespon, membukakan pintu rumahnya. Saya diterima, didengarkan dan didoakan. Bahkan saat mau cari rumahnya, waktu itu malam gelap pulang kerja, nyasar. Si Bang Henry sampai keliling-keliling gitu, nyari gitu kan. Padahal gak kenal sebelumnya, tapi sama-sama tahu. Devona ya, Bang Henry ya, oh iya. Sejak saat itu saya memutuskan bergabung di HOM setiap Jumat malam jam 7 until drop. Ya, kebiasaan kita kadang sampai tengah malam besok. Itu walau kadang kejar-kejaran dengan menyelesaikan pekerjaan di rumah sakit, saya berusaha untuk selalu hadir. Dalam HOM saya belajar musim-musim kehidupan bisa berganti, tapi kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berubah dan berkurang. Keluarga rohani saya di HOM juga bukanlah orang-orang sempurna. Kekurangan, celah, keegoisan, kekhawatiran, ketakutan di masa lalu maupun masa sekarang adalah suatu bagian yang kami saksikan secara jujur ada dalam setiap kehidupan kami. Dan dalam itu semua kami sama-sama belajar taat lakukan firman, sangkal diri, pikul salib dan ikut Yesus. Dalam rangkaian Jumat Agung dan Paskah bulan April lalu, GKS memberikan pelayanan baptisan. Saya tahu iman adalah urusan saya pribadi dengan Tuhan. Saya tidak bisa numpang iman ke orang tua saya ataupun ke suami saya. Maka saat itu saya terpanggil untuk memberi diri saya dibaptis dengan cara yang paling menyerupai cara bagaimana Tuhan Yesus
rumah tangga, kurang hadir dalam tumbuh kembang anak. Dalam status saya sebagai anak dan menantu, saya belum bisa membanggakan orang tua dan mertua. Dulu saya sering terucap dalam hati saya, untuk apa saya sampai di titik ini hanya untuk merasakan ini. Namun setelah saya belajar menyerahkan hidup saya seutuhnya, saya melihat kelimpahan yang telah Tuhan curahkan dalam hidup saya. Saya bisa melihat segala sesuatunya dengan mata rohani. Sekarang hati saya yakin Tuhan sudah mengasihi saya ugal-ugalan. Tidak bisa lebih lagi karena sudah mentok maksimal. Dan tidak akan bisa berkurang. Dan itu semua tidak berdasarkan naik turunnya performa saya. Karena semua adalah kasih karunia Tuhan, bukan usaha saya. Identitas saya aman dan pasti di dalam Kristus yang sudah memberikan nyawanya bagi saya, sehingga kasihnya bisa saya rasakan kembali berlimpah-limpah, meluap-luap dalam hati saya. Kelimpahan itu memberikan saya kemampuan untuk terus cari Tuhan, mengiring Tuhan, dan mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan yang spesifik dalam hidup saya. Perjalanan saya tidak berhenti di home. Saya telah mendengar firman dan saya sudah mengambil langkah untuk mendaftar di kelas plan. Sebagai penutup di ulang tahun GKS ke-15, saya menyampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari di sini yang mungkin belum tertanam dalam home, saya ingin mengajak dengan sederhana, coba aja dulu. Carilah home yang mungkin dekat dengan lokasi rumah. Karena saya yakin Anda semua sesungguhnya pasti butuh banget keluarga rohani. Dan juga bagi semua jemaat yang telah bergabung di home, saya mau ajak mulai aja dulu dengan langkah awal yaitu daftar kelas plan. Mari kita sama-sama ambil langkah iman di dalam perjalanan bersama keluarga rohani di dalam gereja ini, di dalam rumah ini. GKS Balikpapan, loving God, loving people, creating lifestyle. Tuhan Yesus memberkati. Devon, wow, selamat pagi, good morning. Dan sekali lagi kita beri apresiasi buat teman-teman kita sudah melayani mempersiapkan ibadah pada hari ini dengan luar biasa. Wow, welcome to GKS Balikpapan. Hari ini ibadah spesial karena anniversary yang ke-15. Kalau tadi lihat wall sebentar di luar, bagaimana perjalanan gereja ini dari awal, saya melihat kasih setia Tuhan yang begitu nyata buat kita semua. Kesempatan ini saya thank you buat kalian semua, buat saudara semua, karena saudara semualah yang membuat saya sampai hari ini. Bisa sampai ada hari ini semua karena saudara semua. So because of you all, I'm walking in my purpose of God, I'm walking my destiny. Dan I'm grateful, forever grateful untuk kalian semua. Dan hari ini ada seorang yang spesial, seorang yang bukan lagi tamu, tapi adalah sama dear friends yang telah kali ketiganya di tempat ini. Dan banyak dari awal beliau membagikan apa yang dibagikan karena dia sudah berjalan jauh di depan. Jadi jalan langkah-langkah kita dia sudah tahu dan bisa banyak bagikan kepada kita semua. Dia adalah Pastor Alfi Raja Guguk dari JPCC. Mari kita bangkit berdiri, kita mau welcome buat Pastor Alfi Raja Guguk. Come on church. Oke, saya minta saudara masih tetap bangkit berdiri. Saya minta tim penggembalaan boleh maju ke depan dengan pasangannya masing-masing, ke tim pendeta. Kita mau sama-sama sebagai rumah Tuhan berdoa buat pemimpin kita. Saudara mau lakukan itu sama-sama? Firman Tuhan berjanji kalau ada 2 orang saja sepakat meminta, maka Tuhan akan mengabulkannya. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak keberatan, boleh arahkan tangan kepada hamba-hamba Tuhan di depan ini sebagai tanda kita mendukung mereka dalam doa. Tuhan, kami berdoa buat setiap hamba-hambamu, pemimpin-pemimpin kami di GKS Balikpapan. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah boleh pimpin gereja ini selama 15 tahun. Tuhan yang memulai setiap pekerjaan baik dalam gereja ini. Tuhan yang sama yang akan melanjutkan karyamu di dalam dan melalui gereja ini. Khusus kami berdoa buat para hamba-hambamu Tuhan. Kami minta pengurapan daripada Tuhan berlimpah atas mereka. Kami minta visi yang makin segar,
misi yang digenapi. Kami berdoa nilai-nilai kerajaan surga akan terus digenapi lewat gereja ini. Kami berdoa Tuhan ada gaya hidup kerajaan surga yang mengatasi prinsip-prinsip duniawi. Kami berdoa buat setiap pernikahan mereka, anak-anak mereka, bisnis usaha mereka, kiranya dijauhkan dari segala tipu muslihat si iblis. Kami berdoa setiap rancangan yang bukan datang daripada Tuhan dibatalkan dalam nama Yesus. Kami sebagai satu keluarga rohani mendukung mereka. Kami mengasihi mereka. Kami sirami, banjiri mereka dengan kasih dan doa-doa kami. Tuhan, kami tahu beban mereka tidak mudah. Itu sebabnya kami berdoa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, hikmat daripada Tuhan, kasih karunia yang memampukan, tingkap-tingkap langit terbuka, pewahyuan, pencerahan dalam nama Yesus tercurah atas setiap mereka. Dan bersama-sama Tuhan kami akan melihat GKI Balikpapan menjadi home for generations, menjadi rumah buat banyak generasi. Dari yang paling muda sampai yang paling tua, Tuhan akan percayakan kepada gereja ini. Bersama-sama bermitra dengan semua gereja yang ada di Balikpapan dan sekitarnya. Kami membangun kerajaan Tuhan di muka bumi. Bersama-sama kami menggembalakan, memperhatikan dan memuridkan setiap jiwa yang Tuhan titipkan di gereja ini. Bersama-sama kami berkata gereja ini akan terus naik dan tidak turun, terus mendekat dan tidak menjauh dari rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat mereka, kami alaskan doa kami ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua yang percaya dengan saya berteriak, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Happy anniversary everybody. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Bless you, bless you, bless you, bless you. Ini adalah kali kedua saya ada di sini. Tadi Pastor Daniel bilang kali ketiga. Kali pertamanya waktu saya MC di wedding mereka. Saya dulu MC weddingan Bapak Ibu Saudara. Ada orang Batak di ruangan ini? Baik, Bapak Ibu Saudara yang belum pernah kenal saya, nama saya Alfi Raja Guguk. Raja apa? Saya sudah divaksin COVID dan sudah divaksin rabies. Ya, jadi nggak perlu takut. Sebagai raja yang menggonggong, King of Barking Dogs, King of Snoopy, I'm safe, oke? Dan kalau saya ada di Balikpapan, saya menganggap GKI Balikpapan ini seperti BPCC kira-kira. Ya, seperti keluarga dari Jakarta Praise Community Church. Dan judul pesan Tuhan hari ini, silakan keluarkan catatan saudara, Maturity Through Community. Semua katakan dewasa, semua katakan komunitas. Saudara, tujuan dari perjalanan kekristenan kita bukan supaya kita menjadi sekedar orang yang lebih rajin secara agamawi. Tujuan perjalanan kekristenan kita bukan supaya kita semakin diberkati oleh Tuhan. Tapi tujuan dari perjalanan kekristenan kita adalah menjadi semakin serupa seperti Kristus. Seperti siapa saudara? Matius 5 ayat 48 katakan demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kata sempurna di situ dari bahasa Yunaninya yaitu teleios. Artinya mature. Semua bilang mature. Ya, bukan mature tapi mature. Dewasa. Ya. In case saudara mungkin lupa dari tadi, kalau ada Bapak Ibu Saudara yang belum paham apa sih home? Home itu adalah komunitas sel di gereja GKS. Di mana kepanjangan dari home itu adalah home, house of maturity and evangelism. Rumah dari kedewasaan. Ada sebuah kalimat profetik di mana setiap Bapak Ibu Saudara yang tertanam di gereja ini tidak akan sekedar dibuat nyaman, tapi dibuat dewasa. Karena seringkali kalau kita mau jujur, kenyamanan kita nggak mendewasakan kita.
Justru pada waktu kita tidak nyamanlah, di situ Tuhan sedang mendewasakan kita. Kenapa? Karena dia lebih ingin kita menjadi semakin serupa seperti dia daripada kita hanya sekedar semakin nyaman. Kata teleios di situ selain mature juga artinya kepenuhan dari karakter Kristus. Buat apa kita semakin rajin datang ke gereja kalau istri, suami, anak-anak kita, orang tua, mertua kita gak semakin mudah lihat Kristus dalam diri kita. Ada orang Kristen yang bahasa rohnya kencang, bahasa Indonesianya lancang. Gak di sini, di gereja lain mungkin. Ya, saya gak anti bahasa roh saudara, tapi ada orang gak akan tertarik kepada pribadi Kristus hanya lewat bahasa roh kita. Yang dilihat karakter kita. Ya, percuma rajin datang ke gereja, tapi begitu datang ke kuliahan, ke sekolah, ke kampus, ke kantor, telat mulu. Mohon maaf kemarin saya sibuk pelayanan. Hah? Macam mana ini konsepnya? Salah satu komplain bapak saya dulu, bapak saya orang Batak obviously, ada di gereja kesukuan di mana dia bilang, kau ngapain ke gereja itu kalau kau di rumah terus berantem sama kakak adikmu. Orang Kristen akan dilihat dari buahnya. Dari buahnya. Dari buahnya lah kita akan dikenal. Itu sebabnya ada ayat yang bilang gini, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Saya senang tadi mendengarkan kesaksian saudari Devon di mana dia berjanji akan menghidupi kekristenan yang berbuah. Itu semua narasinya tadi ada di situ saudara. Terjemahan bahasa Inggrisnya katakan gini, you therefore will be perfect. Baca sama-sama yuk pura-pura jago bahasa Inggris. Mulai dari kata growing, 3, 4. Growing into spiritual maturity. Lanjut, both in mind and karakter. Jadi tua itu pasti, jadi dewasa itu pilihan. Apalagi yang namanya kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani kita sayangnya gak ditentukan dari kerajinan kita saja. Karena kedewasaan kita harus terlihat dari dua kata kunci yang kedua dan ketiga. Yang pertama pola pikir. Itu sebabnya kata metanoia, pertobatan adalah perubahan pikiran. Itu sebabnya kenapa kita perlu terus mencatat firman Tuhan, gak sekedar mendengar apalagi modom atau tidur. Karena setiap kali firman Tuhan menantang pola pikir kita, disitulah terjadi pertobatan. Lahir baru cuma sekali seumur hidup, tapi pertobatan terjadi setiap hari. Kedewasaan rohani saudara juga terlihat dari yang kedua, kata kunci yang kedua, karakter. Kalau tipe kepribadian semuanya baik adanya, sanguin, melankolis, dominan, intim, stabil, cermat, pinguin. Ya. Semua tipe kepribadian baik adanya, tapi karakter ada yang baik, ada yang buruk. Itu sebabnya karakter kita makin harus menyerupai Kristus. Rasul Paulus menuliskan tentang sebuah realita dalam perjalanan keserupaan kita dengan Kristus. 2 Timotius 2 ayat 22 katakan demikian. Karena itu jauhkanlah dirimu dari segala hal yang menimbulkan hawa nafsu dan keinginan orang muda. Berusahalah keras, yang pertama, untuk terus hidup benar. Kedua, tetap percaya pada Kristus. Ketiga, yang paling sulit, berbuat kasih dan hidup damai dengan sesamamu. Baca yuk. Lakukanlah semua itu bersama-sama, jangan sendirian. Karena kalau dilakukan sendirian, sulit. Penekanan pada huruf Y, sulit. Untuk terus hidup benar. Yang lain juga korupsi kok, yang lain juga datang telat kok, yang lain juga nyontek kok. Hanya karena semua orang melakukannya, nggak berarti saudara perlu ikutan melakukannya. Dan sebaliknya, hanya karena tidak ada yang tidak melakukannya, tidak berarti kita tidak perlu melakukannya.
Sulit untuk tetap percaya kepada Kristus, apalagi in this economy. Sulit untuk terus membalas dengan kasih, hidup damai, di mana ego semakin merajalela. Lakukanlah itu semua bersama-sama dalam persekutuan dengan saudara-saudari yang seperti kamu sendiri setiap hari. Perhatikan ada kata kunci yang berikutnya, ada frekuensi, ada konsistensi di situ. Berdoa kepada Tuhan dengan tulus hati. Itu sebabnya saudara, sejak awal penciptaan, pertama kali Allah Elohim memperkenalkan kata tidak baik adalah waktu Dia melihat manusia pertama yang diciptakannya dalam keadaan kesendirian. Setelah Dia mengatakan semua ciptaannya 5 kali bilang baik, 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 baik. Pertama kali Allah Elohim memperkenalkan kata tidak baik adalah waktu Dia melihat Adam dalam kesendirian. Kejadian 2 ayat 18 mencatatnya. Dulu ayat emas saya waktu saya masih jomblo. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan apa saudara? Penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata seorang diri di situ dari bahasa Ibrani badat. Mohon izin, bukan bodat. Orang Batak tahu bodat itu artinya monyet. Badat artinya terpisah, artinya terisolasi. Ibaratnya percuma kalau saudara ada sedahan ranting, sebuah dahan atau ranting pohon, kalau saudara patahkan, dia terpisah dari semua pohonnya, hanya tinggal tunggu waktu dia layu, kering lalu mati. Ibaratnya sekekar-kekarnya lengan saudara, kalau dia tidak menempel di bahu, maka dia tidak akan bisa menjalani fungsinya dengan optimal. Saya minta dengan cepat 1, 2, 3, 4 pria naik ke depan. Kata kunci yang kedua adalah penolong. Semua katakan Ezer. Perhatikan saya, lebih menarik daripada mereka. Ezer, semua bilang Ezer. Ya, tolong bikin lingkaran lalu gandengan. Di sini, kelilingi saya, kelilingi saya, kelilingi saya. Ezer artinya orang yang mengelilingi, ya, menjaga. Kalau nggak ada orang yang mengelilingi saya mau ngaco, nggak ada yang jagain, gampang. Tapi kalau ada yang jagain, kenceng bener bro. Kalau ada yang jagain saya, mau ngaco-ngaco sulit. Begitu pula kalau saya jatuh. Karena ada yang membantu. Jatuh. Pertanyaannya saudara sejauh ini, punya nggak orang-orang ini kita? Punya nggak orang-orang yang cuman modalnya bukan di address book? Banyak saya temen kok. Tapi ada nggak yang berani negur saudara? Jangan nyoba-nyoba, nggak perlu nyoba-nyoba. Dari nyoba ntar ketagihan. Menjaga keutuhan pernikahan sendirian dan menjaga keutuhan pernikahan bersama-sama dengan pasutri lain yang juga tidak sempurna, ada beda kekuatan saudara. Ya, tepuk tangan dulu buat teman-teman saya. Ada 3 orang saja stay di sini, yang satu boleh duduk. Dia kabur langsung. Boleh tolong ambil kursi Pak. Nah, kita perlu punya ekosistem, semua bilang ekosistem, yang terus mengondisikan kita dalam perjalanan keserupaan dengan Kristus. Mazmur 1 mencatatnya. Dimulai dari ayat ke-1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Apa akibatnya kalau ini terjadi? Ada di ayat ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya
Berhasil. Siapa yang mau ayat yang barusan kita baca ini terjadi dalam hidup saudara? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Semua kita mau. Ada 2 syaratnya. Syarat vertikal ada di ayat kedua. Kesukaannya Taurat Tuhan. Bukan apa kata orang. Nggak cuma kesukaan, merenungkan, diresapi, dihayati, berulang-ulang. Ada kata siang dan malam. Syarat horizontalnya ada di ayat pertama. Ada 3 jenis orang yang perlu saudara miliki dalam hidup ini. Yang pertama adalah orang yang berjalan, ya. Ngadep ke sana, ya. Seperti mau berjalan, 1, 2, 3 berjalan. Pause, di pause, berjalan. Yes. Sampai Yesus kembali ya. Saudara tadi sudah kesukaannya firman Tuhan. Renungin siang dan malam. Jadi pelaku firman gampang atau sulit? Sulit. Perlu orang yang berjalan di depan kita yang kasih contoh. Bisa loh, kalau dia bisa, gue juga bisa. Karena Roh Kudus yang memampukan dia jadi pelaku firman, Roh Kudus yang sama yang memampukan saya. Orang yang berjalan di depan kita adalah orang yang terlalu sayang sama saudara, sampai dia bilang gini, Alfi gua tahu lo pendeta, tapi intonasi ngomong lo harus diubah. Saya ini Batak Cina, kalau ngomong do sama dengan A tinggi, naik dia ke bes. Ya, saya kasih konteks, istri saya Keraton Solo. Permisi. Keributan kami di awal-awal tahun pernikahan karena komunikasi, khususnya karena intonasi. Saya perlu bergaul dengan orang-orang yang ingin melihat, ingin pernikahan saya berhasil. Dia perlu menegur saya, dia nggak bisa menegur saya bukan karena dia rese, tapi karena dia sayang sama pernikahan kami. Orang yang kedua yang perlu kita miliki adalah orang yang terus gitu. Sini. Adalah orang yang berdiri di sekeliling, yang berdiri dengan kita. Udah diinspirasi lalu mulai berproses. Ada duduk, berdiri, jalan. Berdiri adalah proses untuk siap-siap melangkah, betul ya? Ini adalah rekan-rekan sepergumulan. Ingin kurus sendirian dan ingin kurus bersama-sama, ada beda kekuatan. Ya. Ingin berhenti merokok sendirian dan ingin berhenti merokok bersama-sama dengan orang lain, ada beda kekuatan. Saling ngingetin. Gue juga bergumul bro, gak cuma lo sendiri yang bergumul sama intonasi suara, gue pun. Kok ketawa? Tapi orang yang berdiri sama saudara datang dalam bentuk ini. Tahan ya. Pakai kor, tahan. Kuda-kuda siap. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan. Udah panas belum bos? Loh sebentar, besi kalau menajamkan besi mesti nempel nggak? Kalau dia gini nggak najamin. Lucu banget konsepnya. Orang-orang yang di home saudara, ada yang bikin panas. Ya. Jenis orang yang ketiga adalah orang, nah ini yang paling mudah nih. Saya kasih yang paling tua, yang paling muda lah. Silakan duduk Pak. Izin, silakan Pak. Udah dibersihin. Udah diinspirasi, udah ditegur, udah bergumul sama-sama, akhirnya berhasil menjadi pelaku firman. Jangan sombong. Ajarin sama orang yang belajar dari saudara. Karena duduk adalah posisi belajar. Ya. Kalau saya bisa, kamu juga bisa. Kalau saya perlu waktu sekian lama, Roh Kudus juga akan bantu kamu. Ya, tepuk tangan buat teman-teman saya bertiga. Thank you. Saudara, sejak awal penciptaan tidak ada di benak Tuhan bahwa manusia akan bisa hidup sendirian. Apapun tipe kepribadian saudara, oh saya orangnya introvert Pak, kalau saya ketemu orang itu baterai saya cepat habis. Apapun sebutan saudara kepada diri saudara sendiri, saudara butuh orang lain. Yang ngomong bukan saya, Tuhan sendiri ngomong dari kitab Kejadian.
Bahkan Kejadian 1 memakai kata kita. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar seperti kita. Dari awalnya saudara diciptakan sebagai makhluk kita, bukan makhluk aku. Padahal belum ada Yesus di situ disebut, belum ada Roh Kudus. Kenapa Allah Elohim pakai istilah kita? Saudara diciptakan untuk berelasi. Makanya di hukum yang pertama atau hukum yang terutama itu ibarat salib, love God, love people. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Apa artinya sama dengan itu? Saudara nggak bisa milih. Oh, yang penting gua sama Tuhan aja. Kalau saudara memilih itu, perhatikan, itu seperti huruf I yang besar. Yang ada cuman I, me, and myself. Gak perlu Tuhan lah, nah sebaliknya. Horizontal aja, yang penting gue berbuat baik sama orang, bos. Itu seperti tanda minus yang begitu besar. Gak heran kita selalu merasa kurang, kita merasa gak utuh karena kita mengeluarkan Kristus dari salib yang vertikal dan horizontal ini. Mengasihi Tuhan, dan yang hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Jadi ada indikasi mengasihi Tuhan membuat saudara bisa berdamai dengan dirimu. Dan ini akan terpancar dari bagaimana engkau mengasihi orang lain. Saya senang sekali tadi narasi dari Saudari Devon. Semua narasi-narasi negatif yang pernah dia sendiri atau mungkin orang lain katakan kepada dia, berhenti di kolam baptisan. Identitasnya baru. Identitas kita tidak lagi ditentukan dari apa kata orang, apa kata dunia. Identitas kita hanya ditemukan dari apa kata pencipta kita tentang kita. Orang yang berjalan dalam identitas diri yang berasal dari Kristus nggak akan perlu melakukan ini, saudara. Pembuktian diri. Yesus pun dicobai di area identitas. Waktu Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, kata baptiso artinya dicelup. Berarti mesti ditenggelamkan dulu. Makanya di gereja ini percaya dengan baptisan selam. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Lalu dari langit-langit keluarlah burung merpati, memperkatakan 3 kalimat afirmasi tentang identitas diri Yesus. Yang pertama, kau anakku. Afirmasi kedua, yang ku kasihi. Yang ketiga, kepadamulah aku berkenan. 3 kalimat afirmasi Allah Bapa kepada Yesus tentang siapa dia. Ngomong-ngomong tentang berkenan, kalimat ini diucapkan kepada Yesus sebelum dia melakukan pelayanan apapun. Saudara tidak melayani supaya dapat perkenanan Tuhan. Saudara melayani karena saudara sudah berkenan kepada Tuhan. Pelayananmu bukan sumber identitasmu. Apa kata penciptamu jadi sumber identitasmu. Baca nanti di Alkitab saudara. 1 pasal setelah itu Yesus dicobai waktu dia berpuasa di padang gurun. 2 dari 3 kalimat pencobaan iblis adalah tentang identitas diri Yesus. Apa narasinya? Siapa yang masih ingat? Kalau kau anak Allah, ubah roti ini, batu ini jadi roti. Yang kedua, kalau kau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Kalau Yesus gak yakin tentang identitas dirinya, dia akan buktiin sama iblis. Gua buktiin, lu lihat. Orang yang hidupnya berporos, identitasnya pada perkataan Kristus, tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Lanjut ayatnya saudara. Ada satu perikop di Perjanjian Baru yang secara gamblang menggambarkan tentang cara hidup berkomunitas, yaitu di Jemaat Mula-Mula. Ya. Kita baca dari Kisah Rasul 2 ayat 41, perhatikan judulnya, cara hidup jemaat. Yang pertama, ya,
Di kalimat visi saudara ada creating lifestyle, betul ya Pastor? Saya berdoa gaya hidup yang akan kita cermati satu persatu ini akan jadi gaya hidup di gereja ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah berapa saudara? Ini ada KKR, saya kasih konteks dulu deh. Ini kisah 2. Di kisah 1-nya, Yesus menjanjikan kehadiran Roh Kudus atas setiap orang percaya untuk menjadi saksi Tuhan. Lalu kisah Rasul 2 diawali dengan pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Lalu dilanjutkan dengan khotbah Rasul Petrus kepada orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi bahwa satu-satunya Mesias cuma Yesus. Di akhir khotbahnya Rasul Petrus menantang orang-orang yang datang dan 3.000 orang merespons, bertobat, memberi diri dibaptis. Pertanyaannya saudara, kalau suatu hari, mari kita bermimpi sama-sama ya, mumpung lagi ulang tahun nih. Kapasitas gereja ini berapa Pastor di ruangan ini? 300? 250, 300, katakan 300. Someday Tuhan bilang, gua kirimin 3.000 jiwa ke GKS Balikpapan. Mari kita bermimpi sama-sama. Pertanyaan berikutnya adalah gini, mau diapain? Ini udah satu ibadah, kapasitas 300, berarti harus ada 10 ibadah baru. Hello. Kalau saya jadi volunteer, ini aku utus dia aja. Besok aku kerja. Mau 11 ibadah satu hari Minggu mulai jam berapa Pak? Jam 4. Hah? Mau jam berapa? Mau jam piro? Mohon maaf nih, mohon izin. Mohon berapa 11 ibadah? Saya nggak pernah tahu sih. Dulu saya pernah tahu ada satu gereja yang 10 ibadah satu hari Minggu. Ini 11 ibadah. Luar biasa. Biasa di luar kayaknya dia. Kita akan melihat nanti saudara bahwa ternyata saya nggak melihat lagi adanya KKR gila-gilaan yang dicatat di Alkitab selain ini. Kita akan melihat bahwa ternyata setelah mereka bertobat, memberi diri mereka dibaptis, mereka masuk ke dalam sebuah ekosistem yang dapat menunjang perjalanan baru mereka sebagai murid Kristus. Mereka langsung masuk ternyata kepada home-home yang ada meskipun gak disebutkan nama komselnya apa di gereja itu. Yang tadinya orang percaya di zaman itu cuma 120 orang, ada terjadi 2.600%, 26 kali lipat jadi 3.120. Itu sebabnya perlu sebuah sistem pemuritan di mana kalau pertobatan tanpa pemuritan namanya pembiaran. Sama seperti kehidupan saudara, segala sesuatu yang dibiarkan kualitasnya akan menurun. Coba hari ini saudara gak mandi. Coba besok mulai gak baca Alkitab, mulai gak berdoa, mulai gak jaga keutuhan komunikasi dengan pasangan dan keluarga. Slide berikutnya, tapi pertobatan yang dilanjutkan dengan pemuritan namanya pendewasaan. Dan saudara gak bisa menjadi dewasa dalam kesendirian. Saudara gak bisa self-claim, gua dewasa kok. Gak bisa. Mesti ada gesekan. Mesti ada orang lain untuk membuktikan kesejatian kedewasaan saudara. Ya. Ayat 42. Lihat apa yang mereka lakukan. Mereka bertekun. Semua bilang bertekun. Ada sebuah kegigihan, ada sebuah konsistensi di situ dalam hal apa aja? Yang pertama, pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, persekutuan. 3, selalu berkumpul untuk memecahkan roti. 4, berdoa. Kata bertekun dari bahasa Grekanya proskartereo. Artinya apa? Selalu hadir, bertahan, gigih, melanjutkan dengan tabah,
terus pada arah atau tujuan yang tetap. Saudara, hari-hari ini yang namanya konsistensi adalah sebuah komoditas yang langka. Anak-anak muda, izinkan saya katakan demikian, izinkan Om berpesan kepada kalian. Kalian terlahir dengan sosial media. Dampak negatifnya adalah bosenan. Wih, orang tuanya, ya khotbahin pak. Pak undang lagi pak, dia pak. Rentang konsentrasi anak-anak muda itu nggak lebih dari 20 menit. Ngantuk. Makanya beberapa anak muda setelah pandemi mendingan milih online daripada onsite. Gak terjadi di gereja ini dalam nama Yesus. Amin. Saya berdoa anak-anak muda di tempat ini, izinkan saya katakan demikian, jangan punya iman lungsuran orang tua. Milikilah iman personal. Kamu mencintai Tuhan bukan karena orang tua menyuruh. Kamu mencintai Tuhan karena kamu sendiri ngalami Tuhan sejak muda dalam nama Yesus. Kata ini tadi terngiang-ngiang terus dalam hati saya. Home for generations. Home for generations. Saya berdoa di gereja ini anak-anak sejak mereka sangat amat muda dimuridkan. Para orang tua, izinkan saya katakan demikian biar adil. Tadi ngomong sama anak-anak, sekarang ngomong sama orang tua. Tugas memuridkan anakmu bukan tugas gereja. Kau yang melahirkan, kau yang muridkan. Gereja hanya bermitra. Dalam 1 tahun, gereja cuma punya 300 jam untuk memuridkan anakmu. Engkau punya 30.000 jam untuk memuridkan anakmu. Saya berdoa, orang tua di gereja ini adalah menjadi orang-orang yang menjadi garda terdepan untuk memuridkan anak-anaknya dalam nama Yesus. Kata bertekun, yang pertama bertekun dalam pengajaran. Bapak Ibu Saudara, kelas Plan Serve Lead itu diadakan bukan karena kita kurang kerjaan. Karena gereja ini ingin saudara, membantu saudara bertumbuh dalam pengenalan saudara akan iman percaya dan Tuhan saudara. Di kisah jemaat mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah pertanyaannya, tujuan akhirnya dari bertekun dalam pengajaran apa? Cuman tahu atau gimana? Mari kita kembali kepada Alkitab di amanat agung Tuhan di Matius 28. Katakan demikian, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 20, baca sama-sama yuk. 3, 4, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baca lagi sama-sama dari kata dan. 3, 4, dan ketahuilah Yesus menyertai GKI Balikpapan senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi tujuan akhirnya bertekun dalam pengajaran ternyata untuk melakukan. Coba perhatikan saya, yang udah ngantuk coba perhatikan saya sebentar, habis ini boleh tidur lagi. Ada loh, udah kenceng gini ada yang masih ngantuk-ngantuk, gak apa-apa. Jarak terjauh di dunia ini itu 2 jengkal. Dari sini ke sini. Dari cuman sekedar tahu kepada jadi pelaku firman. Orang yang cuman tahu firman, dia pakai firman bukan untuk dirinya, tapi untuk menilai orang lain.
Padahal kitab Mazmur bilang ini, firman-Mu adalah pelita buat kakiku, bukan kakinya, apalagi mulutnya. Halo? Dan terang buat jalanku. Jadi kalau dengar firman, gak perlu senggol-senggol. Tuh dengar Pak, bertobat kau. Ya. Setiap kita perlu bertobat. Ya. Saya berdoa GKI Balikpapan akan dipenuhi oleh orang-orang yang gak sekedar bertekun dalam pengajaran, cuman sekedar tahu, tapi jadi pelaku firman. Karena waktu saudara jadi pelaku, firman itu tersimpan dalam hatimu. Khotbah engkau bisa lupa, tapi firman yang saudara lakukan yang tinggal dalam hatimu gak akan bisa dicuri oleh iblis. Ya. Yang kedua, mereka bertekun dalam persekutuan. Nah, sayangnya kata persekutuan ini sudah terdistorsi. Mangan ora mangan ngumpul. Enggak ada lu enggak rame. The more the merrier. Tapi kalau kita lihat dari bahasa dari bahasa Grekanya, perhatikan koinonia. Kontribusi. Enggak cuman persekutuan, rohani. Sebuah persekutuan yang membawa saudara kepada kedewasaan rohani. Ada kata apa lagi? Partisipasi. Ada kata berbagi. Kalau boleh saya benang merahkan, adalah kata memberi, bukan mengambil. Ada orang-orang, atau ini mungkin saudara, dan it's okay kalau saudara pindah gereja, pernah pindah gereja. Nggak ada yang salah dengan pindah gereja. Tapi hati-hati dengan narasinya. Gue udah nggak bertumbuh di situ. Nggak ada yang salah saudara. Tapi perhatikan. Salah satu perintah awal Allah Elohim di kitab Kejadian adalah be fruitful and multiply. Berbuahlah. Terjemahan baru sayangnya menuliskannya dengan beranak cuculah. Tapi padahal dari bahasa aslinya hasilkanlah buah. Be fruitful and multiply. Bertumbuh porosnya diri sendiri. Berbuah tidak berporos pada diri sendiri. Tapi berbuah berfokus kepada orang lain dan kerajaan Tuhan. Kalau saudara tertanam di gereja ini, tujuan akhirnya bukan hanya bertumbuh, tapi berbuah. Itu sebabnya kata persekutuan bukan untuk mengambil, tapi untuk memberi. Tapi kan di home itu kan hubungan Pak, harus ada take and give dong. Benar gak? Perhatikan kata kerjanya, apa dulu? Kata kerja pertama apa tadi? Take, artinya apa? Kita baru mau give kalau ada yang kita bisa take. Itu enggak alkitabiah. Prinsip alkitabiah katakan apa? Give and it shall be given back to you. Sedikit pelajaran bahasa Indonesia. Beri, maka kepadamu akan diberi. Memberinya aktif, diberinya pasif. Bukan beri dan tuntut dia untuk memberi balik, enggak. Artinya saudara bisa menabur di si A, Tuhan pakai si Z untuk saudara menuai. Itu sebabnya saudara datang ke gereja dan pertemuan home jangan dengan mentalitas ini. Gue bisa dapetin apa ya? Mana home yang gue bisa dapat lebih banyak ya? Memang mungkin ada home komsel tertentu yang begitu canggih. Waktu saudara datang ada welcome drink. Macam di hotel dia. Welcome to home. Ya. Ini belum mulai nyanyi nih, belum. Jangan sedih, belum mulai nyanyi. Lalu makannya ada hidangan pembuka. Please sit down. How may I help you? Hidangan utama. Hidangan penutup. Pulang dapat goodie bag.
Mohon maaf nih, ini kayak acara ulang tahun anak kita ya. Memang mungkin ada home-home yang menunya lebih mengenyangkan. Kalau di home itu cuman kudapan. Cuman snake, bukan snack, snake. Ular kali. Cuman santapan ringan. Kalau di home itu kebetulan si tantenya suka masak. Kalau dia masak, hadirat Tuhan turun langsung. Belum nyanyi nih, baru makan. Hadirat Tuhan kencang sekali Pak di home ini. Tapi datanglah ke home dengan mentalitas ini. What can I give? Apa yang bisa saya bawa? Mungkin saudara gak punya banyak sumber daya. Tapi kita akan lihat nanti. Ada sumber daya yang saudara bisa tawarkan waktu saudara datang ke gereja dan datang ke home. Yang ketiga, mereka bertekun dalam apa? Memecahkan roti. Meskipun mereka hidup sangat dekat dengan momen Yesus disalibkan, mereka masih melakukan perjamuan Tuhan. Untuk mengingatkan bahwa aku ini gak layak loh. Tapi ada seorang juru selamat yang sudah melayakkan aku. Akhirnya dalam mereka berelasi dengan sesama 3.000 orang jiwa baru ini, mereka gak hitung-hitungan, mereka gak transaksional. Mereka mengasihi karena mereka tahu mereka sudah dikasihi. Mereka menerima orang lain karena dia tahu dia juga sulit untuk diterima. Tapi Kristus menerima dia apa adanya, bukan ada apanya. Kita menerimanya mau apa adanya, kita memberikan penerimaan ada apanya. Saudara, memang di setiap home tuh ada orang yang punya karunia untuk mengeluarkan buah roh dalam hidup saudara. Apalagi buah roh yang namanya kesabaran. Ada. Kalau belum ada saya berdoa Tuhan kirimkan orang ini ke dalam home saudara. Ya. Ada orang-orang yang kalau saudara lihat dari dekat itu ada fine print di jidatnya. 3 huruf EGR. Extra grace required. Kalau dia hadir, hadirat dia lebih kencang dari hadirat Tuhan. Mau ngomong terus 20 menit kemudian. Ada orang-orang yang memang punya karunia untuk membuat saudara makin mengandalkan Tuhan sebagai home leader. Ya, saya udah cerita kemarin. Bersyukurlah untuk orang-orang seperti ini saudara. Karena mereka bukan dikirim syaitan. Dikirim Tuhan untuk mendewasakan karaktermu. Loh ya enggak? Untuk buah roh yang namanya kasih, saudara perlu orang yang kita bilang ini enggak layak dikasihi. Halo? Untuk buah roh yang namanya kesabaran, saudara perlu orang yang membuat urat sabar saudara keluar. Dan ini enggak terjadi di hari Minggu. Semuanya ada hollow di atasnya. Macam malaikat, tapi waktu di home inilah tempat di mana kita besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan yang keempat, mereka bertekun dalam doa sebagai ekspresi ketergantungan mereka kepada karya Roh Kudus. Padahal satu pasal sebelumnya mereka baru mengalami Pentakosta, tapi mereka masih berdoa. Gak heran apa yang terjadi di ayat 43. Maka ketakutan mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ada kehadiran kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah mereka. Terjemahan bahasa Inggrisnya bilang ini. Many wonders and miraculous signs were happening through the apostle. Baca sama-sama dari kata N. 3, 4. And everyone felt great respect for God, not the apostle. Para home leader, para core team, ingatlah bahwa pemeran utamanya itu Tuhan, bukan kita.
Kalaupun ada orang yang ditolong seperti Pak Aldi tadi dan keluarga. Ada orang yang diubahkan seperti saudari Devon tadi. Tuhan, ini semua karyamu di home saya. Biar orang-orang yang mengalami mengecap kebaikanmu itu merasakan rasa hormat yang begitu luar biasa. Bukan kepada saya sebagai pemimpin mereka, tapi kepada Tuhan. Kalau kita terus memiliki mentalitas seperti ini, maka orang berubah atau enggak berubah, kita enggak akan gampang mutung. Kita enggak akan gampang putus asa. Kalaupun orang berubah, kita enggak akan gampang klaim kemuliaan juga di situ, saudara. Lalu bagian kita apa Pak? 1 Korintus 3 ayat 6-7. Pekerjaan saya ialah menanam benih dalam hati saudara. Pekerjaan Apolos ialah menyiraminya. Semua bilang menanam, semua bilang menabur, semua bilang merawat, semua bilang menyirami. Baca sama-sama. Tetapi Allah dan bukan kami yang. Jadi kalau ada orang berubah itu bukan karena kita, saudara. Kita cuma menciptakan atmosfer, suasana. Gimana caranya? Terus tanam, terus tabur, terus rawat, terus siram. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena kalau kamu tidak menjadi lelah, kamu akan menuainya. Terus terima aja meskipun dia nyebelin. Terus biarkan dia ada di home saudara meskipun dia datang kalau ada acara-acara tertentu doang dan gak pernah mau bawa apa-apa kalau disuruh bawa makanan. Terus ampuni aja, gak usah dibaperin kalau dia nyerang kamu. Terus rawat, terus tabur, terus siram, terus tabur. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Ayat 7 baca sama-sama yuk. Orang yang nanam atau nyiram penting, tapi gak sepenting yang kita pikir. Kenapa? Tetapi Allah yang penting, lanjut. Sebab Dia yang menumbuhkan. Ayat 44 dari Kisah Rasul 2. Perhatikan kedewasaan kasih. Orang yang mengalami Tuhan akan terlihat dari kasihnya kepada sesama. Dan semua orang yang telah menjadi percaya. Ada dua kata penting apa Bapak Ibu? Apa anak-anak? Tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang jual harta miliknya. Selalu. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sebentar. Jadi ibaratnya kalau ada orang yang aku gak bisa bayar uang kuliah anakku nih. Mereka gak cuman gini, aku doain ya. Enggak berhenti di situ. Ya, aku tak pulang Aku lihat dulu apa yang bisa aku jual di rumahku. Ini kan yang terjadi kan? Semua pre-loved items dia jualin. Dia jual. Ini hasil jualan pre-loved itemsku. Mudah-mudahan bisa meringankan beban keuanganmu. Wah. Bayangkan ini terjadi di home kita masing-masing. Lanjut. Dengan bertekun, kata itu muncul lagi. Dan dengan sehati, mereka berkumpul. Berapa lama sekali Bapak Ibu Saudara? Yang benar. Aku aja di home tiap minggu udah gesekan segitu keras Pak. Ini tiap hari, orang nganggur kalian nih di zaman itu. Perhatikan, mereka tiap-tiap hari kumpul di mana? Bait Allah. Enggak puas Bapak Ibu. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan mereka makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Coba kita perhatikan konteksnya. Kalau ketemu tiap-tiap hari, kemungkinan terjadinya gesekan lebih besar lebih kecil? Kemungkinan mengetahui kejelekan orang lebih besar lebih kecil? Tapi perhatikan ayat 44. Ada dua kata kunci yang pertama. Apa? Agak lain nih komunitas. Itu benar gak? Ada indikasi kasih mereka dewasa.
Meskipun mereka ketemu tiap-tiap hari, tahu kelemahan orang, mereka bisa melihat orang itu melampaui kelemahannya. Sehingga mereka tetap bersatu. Kata tetap di situ ada indikasi mereka bukan gak pernah berantem. Tapi mereka memilih kesatuan daripada perasaan mereka. Sepertinya mereka tahu di Mazmur 133 di mana ada kesatuan, ke situ Tuhan perintahkan dua hal. Yang pertama berkat, yang kedua kehidupan. Suami istri, berhenti berdoa buat berkat kalau kau gak mau rukun. Yang dikejar jangan berkatnya, yang dikejar rukunnya. Karena kalau dikejar rukunnya, kamu gak usah berdoa, Tuhan perintahkan. Gak minta, Tuhan perintahkan. Kat, malaikat. Siapa kan? Berkati keluarga ini. Terlepas dari si Batak sama si Jawa itu yang suka ribut karena intonasi. Mereka memilih untuk rukun. Gak cuman berkat, ada yang lebih penting. Kehidupan. Sampai selama-lamanya. Saya berdoa dari kesatuan, kerukunan di pernikahan, di pelayanan, dan di komsel saudara, Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan dalam nama Yesus. Nah, hari-hari gini saudara, tadi ada kata membagikan harta. Hari-hari gini harta bisa berupa apa? Waktu, tenaga, hati, pemikiran, telinga, kenyamanan. Itu harta buat beberapa dari saudara. Termasuk uang. Lihat akibat dari kedewasaan kasih mereka. Ayat 47b, baca sama-sama yuk. Dan mereka disukai kalangan sendiri. Semua orang ya? Termasuk orang gak kenal Tuhan gak? Betul ya? Lanjut. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang Sekarang saya mengerti kenapa mereka gak perlu KKR lagi. Karena gaya hidup mereka menjadi penginjilan mereka. Karena kehidupan yang sudah diubahkan tadi. Jadi pecinta firman Tuhan. Bertekun dalam pengajaran. Mendewasakan diri untuk berlatih untuk menerima orang lain apa adanya. Berbagi harta mereka. Kedewasaan mereka gak cuma terlatih, tapi terlihat oleh orang-orang yang bahkan gak kenal Tuhan. Saya berdoa keluar dari keluarga dan home saudara. Ada orang-orang yang bilang gini, aku mau punya apa yang mereka punya. Mother Teresa bilang gini, be a missionary. Use words when necessary. Jadilah pekabar Injil. Kalau perlu pakai omongan. Saya berdoa gaya hidup jemaat mula-mula ini akan terjadi. Baik di keluarga saudara dan di setiap home saudara. Sehingga Tuhan gak bisa enggak. Oh udah kapasitasnya sudah mumpuni nih gereja ini. Tuhan tambahkan dengan jiwa-jiwa baru tiap-tiap hari dalam nama Yesus.